Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube SMK Angkasa 1 Kalijati dalam kegiatan podcast. Hari ini, alhamdulillah, kami baru saja melaksanakan olahraga bersama. Ya, ini kelihatan kostum-kostum kami menggunakan olahraga bersama. Kebetulan di SMK Angkasa 1 Kalijati beserta Lanut Suryadharma, kita di hari Jumat, ini hari Jumat ya, kita ngambil tag. Ini kita selalu melaksanakan olahraga bersama. Hadir bersama saya saat ini Bapak Ahda Sahidapela. Bapak Ahda Sahidapela, beliau adalah Kepala Jurusan Teknik Audio Video yang alhamdulillah beliau saat ini telah lulus seleksi CPNS. Alhamdulillah. Ini tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu pembagian SK, Pak. Tinggal nunggu pembagian SK dan buku tabungan. Oke, alhamdulillah. Mungkin sebagian banyak orang lah, saya bisa katakan banyak orang, mungkin tidak sebagian besar, tapi banyak orang yang ingin mencoba untuk mengikuti seleksi CPNS, namun nggak tahu caranya. Atau juga banyak yang sudah mencoba, tapi gagal lagi. Hadir bersama saya Bapak Ahda ini saat ini akan mengupas tuntas kiat-kiat yang beliau lakukan supaya bisa lulus, ya, dan juga mungkin nanti akan berbagi trik-trik ya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, yang berminat untuk ikuti seleksi ataupun yang ingin mengetahui trik-triknya, tonton sampai habis. Barangkali ada pertanyaan, nanti boleh kalian bertanya di kolom komentar, yang insya Allah nanti akan kami berikan kontak beliau, bisa bertanya secara langsung, secara lebih detail. Yang penting tidak mengganggu waktunya, ya. Oke, langsung saja. Selamat datang Bapak Ahda Sahidapela ya. Alhamdulillah. Gimana kabar? Baik, sehat? Alhamdulillah, sehat. Kelihatannya lebih sehat, lebih baik, lebih gemuk. Betul. Ya. Ini oleh-oleh dari SMK Angkasa 1 Kalijati ya. Jadi makin bawa masuk sini itu belum seperti ini ya. Sekarang beberapa tahun kemudian, alhamdulillah lulus seleksi CPNS dan di mana rencana itu? Lulusnya di penempatan di mana? Saya ikut formasi provinsi ya, karena guru SMK di SMK Negeri 2 Kota Depok, Pak. Insya Allah, Pak. Negeri 2 Kota Depok. Ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya sampai di sana dalam keadaan baik-baik saja, bisa berkreasi seperti di sini yang luar biasa, telah membawa banyak perubahan, dan mudah-mudahan di sana pun bisa menjadi inspirasi atau bisa memberikan inspirasi lah ya, bisa membuat kreasi-kreasi yang baru yang bermanfaat buat anak didik kita. Pada dasarnya semua anak didik sama ya. Calon penerus kita di masa yang akan datang ya. Betul. Oke Pak Ahda, kita langsung saja nih. Sebetulnya kita akan merasa kehilangan dengan sosok Pak Ahda yang selama ini sudah banyak berkiprah dan membawa perubahan di sekolah kami SMK Angkasa 1 Kalijati. Namun nasib mengatakan lain. Pak Ahda alhamdulillah sangat singkat pertemuan kita, tapi mudah-mudahan ini menjadi berkah, ya, banyak manfaat dan terus menjaga silaturahmi di antara kita. Nah, mungkin kita langsung saja nih Pak Ahda. Banyak orang di sana ingin mencoba untuk mengikuti seleksi CPNS, namun nggak tahu caranya. Yang pertama saya ingin tanyakan adalah, saya ingin tahu dulu caranya itu yang harus dibuka, dilihat itu dari mana saja, linknya apa dan sebagainya. Nanti supaya orang lain itu yang mau mencoba keberuntungan di sana tahu langkah-langkah yang harus dia lakukan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak C atau Kak J ya. Terima kasih atas waktunya untuk kita ngobrol santai ya, sharing ataupun ngobeng ya. Ngobrol bareng. Ya, ngobeng. Pokoknya di Angkasa, di SMK Angkasa 1 di podcastnya SMK Angkasa 1. Oke, yang harus kita ketahui, kita membahas mengenai seputar CPNS ya. Untuk persiapan CPNS 2021 katanya akan membludak. Ya, ini sudah di warning nih akan dibuka lagi 2021. Membludak, kenapa membludak? Ya mungkin 2020 tidak membuka pendaftaran, jadi membludak. Istilahnya double. CPNS 2020 digabung dengan CPNS 2021. Dibukalah CPNS 2021 yang kalau nggak salah itu Maret katanya. Yang harus kita ketahui untuk daftar CPNS atau kita menjadi PNS itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahap seleksi administrasi,
yang kedua itu seleksi kompetensi dasar, yang ketiga itu seleksi kompetensi bidang. Oke. Ya, pertama dulu seleksi kompetensi, bukan seleksi kompetensi ya, seleksi administrasi ya. Seleksi administrasi itu nanti kita pendaftarannya di website BKN, kalau nggak salah itu sscn.bkn.go.id. Oke, SSCN. SSCN. Oke. .bkn.go.id, klik aja searching ya. Oke. Search engine misalkan di Google, klik aja misalkan SSCN, nanti ada di sana pendaftaran. Oke, nah itu tuh linknya lah ya, bisa dikatakan linknya bisa di situ. SSCN.bkn.go.id. Mungkin kalau untuk sekarang pendaftaran udah ditutup ya. Sekarang udah itu jangan dibuka-buka dulu. Nanti ada informasi juga bahwa pendaftaran sudah ditutup untuk CPNS 2019. Oke. Tadi ada seleksi administrasi ya. Itu nanti kita sebelum ke seleksi administrasi kita tentukan dulu kita mau daftar kemana. Oh iya, jangan saya misalnya guru katakanlah bahasa Inggris daftar ke matematika. Itu Oke, gimana nih penentuan? Sesuaikan dengan jurusan kita ya. Oke. Dengan jurusan kita agar linearitas, agar apa kemungkinan kita lolos seleksi administrasi itu tinggi gitu, besar. Itu yang meminimalisir kesalahan-kesalahan. Nah, itu untuk seleksi administrasi yang pertama kita tentukan dulu formasinya, kita pilih-pilih dulu formasinya. Misalkan kita mau daftar kemana, kan saya nggak tahu misalkan saya harus daftar kemana, ya bisa misalkan kita searching di sistem tersebut by jurusan kita. Tulis misalkan jurusan bahasa Inggris ya, misalkan jurusan bahasa Inggris, diklik dicari mana aja nih yang membuka lowongan dengan jurusan tersebut. Kita cari tadi apa, jurusan bahasa Inggris. Coba kita cari juga pendidikan bahasa Inggris, karena ada yang memintanya, ada yang pendidikan misalkan ya, ada misalkan dari dinas untuk tenaga teknis, nah, mungkin kan tenaga kesehatan mungkin ya, mungkin tenaga teknis butuhnya misalkan bukan pendidikan nih, orang bahasa Inggrisnya lah ya, misalkan gitu. Kita searching aja yang cocok lah ya, latar belakang background pendidikan kita ya. Gitu. Nah itu yang lebih amannya gitu, harus sesuai dengan kualifikasi. Sesuai dengan kualifikasi. Setelah itu gitu. Setelah kita lihat, kita pikir-pikir dulu dengan matang. Kita mau daftar kemana? Kita mau misalkan KJ mau daftar guru bahasa Inggris, kita cari yang pertama by jurusan. Banyak nih, kita lihat. Apalagi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris itu luas. Banyak. Beda dengan saya misalkan jurusan ya, kejuruan harus ke SMK. Tapi ada juga yang kejuruan itu atau lulusan teknik itu daftar ke SMP, ternyata bisa juga ternyata. Ada juga peluangnya. Ada juga daftar ke SMP, entah guru apa ya, guru kreatif atau apa yang dimintanya jurusan teknik gitu. Misalkan di bahasa Inggris kan pasti nanti di searching SD muncul, SD, SMP, kalau SD enggak ya? SD enggak. SMP, SMA, SMK, MA, ya. Nah, betul. Kita lihat di situ. Terus kira-kira ya kalau menurut saya pribadi, KJ udah misalkan banyak pengalamannya di SMK, ya lebih enaknya kita ke SMK lagi gitu. Lebih enaknya kita ke SMK lagi. Dilihat, setelah itu kita tentukan, oh ternyata asalnya kita global nih. Global, oh kita jadi tenaga pendidik aja, atau jadi guru aja, ruang lingkupnya diperpendek lagi. Misalkan kita mau ke SMK lebih gini lagi kan, seperti kayak eliminasi lah sistemnya lah. Jadi nggak kerucut, betul, kerucut udah SMK. Yang pertama kita cari itu. Nah, yang paling enak itu ya di mana kita tinggal, di situ dibuka formasi gitu. Wilayah itu. Mudah-mudahan sesuai wilayah kita ada. Itu saya juga mengharapkan seperti itu. Sebetulnya kita di Subang nih. Ya, mudah-mudahan di Subang membuka formasi gitu. Tapi insya Allah kalau untuk bahasa Inggris ruang lingkupnya banyak seperti itu, insya Allah lah. Iya, cuma saingannya juga banyak. Nah, betul. Dibukanya banyak ya, saingannya banyak juga. Oke. Selanjutnya kalau sudah formasi, ya kan, kita sudah mengetahui bahkan di wilayah kita kalau enggak ya mau nggak mau, masa kita nggak akan daftar. Cari yang mungkin yang paling dekat selain wilayah kita. Yang paling dekat mungkin saran saya ya nggak usah banyak mikir lah, daftar. Yang penting mikir itu ketika nanti udah lulus, karena ketika lulus juga ada form
apa ya istilahnya, kita mengundurkan diri. Boleh. Udah lulus, Nah, betul. Kalaupun Udah kita lulus mau kita cancel mau ya. cancel, betul. Banyak juga misalkan dari rekan-rekan saya yang daftar, yang Nah, penting betul. begitu Kata kamu lulus. katanya daftar misalkan ke Sulawesi, ke Kalimantan. Nah, mungkin Ketika peluang lulus lebih diundurkan. Ini kan kalau di luar Jawa mungkin peluangnya bisa lebih besar ya. Betul, sebetulnya itu. Oke, mungkin ya. Tapi begitu lulus ya harus Nah, siap. iya, siap itu. Ya. Ya, saya aja istilahnya lintas kota ya, masih dalam satu provinsi. Nah, Ya agak lumayan mikir ya. juga kepikir-kepikir Ya. sekarang ya. Tapi masa iya kita Mundur lagi lah ya. ya istilahnya. Ya gitu rezeki aja. Oke, ya sebetulnya di mana saja sama lah ya. Betul. Apalagi kita yang masih muda, artinya anak-anak ya seumuran kita lah yang masih muda-muda ini masih panjang lengkah bahasa orang tuanya. Oke, berarti setelah kita katakanlah memetakan ya sesuai dengan jurusan latar belakang pendidikan kita, ya, kemudian kita juga mencari lebih mengerucut lagi ya, kalau sebagai pendidik nih, misalnya mau ke SMA, SMK ataupun SMP ya kan, lalu mengerucut lagi berdasarkan wilayah ya, bisa kita cari wilayah kita, kalau tidak ada ya yang paling dekat dari wilayah kita. Kalau mau nekat ya sekalian yang jauh ya. Ya boleh. Katakanlah kompetitornya tidak terlalu banyak, Betul. peluangnya lebih besar lah. Yang penting mental kita siap aja. Betul. Oke, setelah itu selesai nih, kita oke lah pilih apa lagi itu? Tadi kan yang harus kita garis bawahi baik jurusan kita. Oke. Nah ini ada tips juga, tips Nah, and trik ya. ini yang ditunggu itu. Setiap step pasti ada tips and Ya, triknya. untuk memilih jurusan ataupun memilih formasi, betul kita harus sesuai dengan kualifikasi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Misalkan gini, kalau kita misalkan Kak J itu lulusan misalnya pendidikan bahasa Inggris, Oke. pendidikan kan, Pendidikan. pendidikan bahasa Inggris. Tapi tidak menutup kemungkinan, udah jelas-jelas kan pendidikan bahasa Inggris, berarti itu untuk guru. Untuk guru bahasa Inggris. Tapi tidak menutup kemungkinan yang dimintanya guru bahasa Inggris, kualifikasinya juga yang dimintanya itu sendiri itu bukan pendidikan bahasa Inggris. Jadi ketika kita searching pendidikan bahasa Inggris, formasi tersebut tidak muncul karena pendidikan bahasa Inggris. Tapi kalau kita searching bahasa Inggris, formasi tersebut muncul. Makanya kita juga lihat awalan, lihat juga tujuannya. Oke. Seperti saya misalkan, jujur nih, saya itu kualifikasinya S1 telekomunikasi. Oke. Di formasi tersebut S1 telekomunikasi. Harus kita ketahui ijazah saya pendidikan teknik elektro. Oke. Tapi kenapa saya bisa istilahnya bisa ke situ? Karena setelah saya lihat untuk Provinsi Jawa Barat diminta guru istilahnya ini teknik audio video, yang dimintanya itu S1 telekomunikasi. Oke. Ketika di provinsi lain dimintanya sama guru teknik audio video, tapi dimintanya bukan S1 telekomunikasi. Oh, yang dimintanya bukan. Pendidikan teknik elektro ataupun elektronika. Oke. Gitu. Jadi kita harus dilihat dari kualifikasi, dilihat juga dari tujuan. Oke. Jadi kalau saya searching pendidikan teknik elektro, formasi saya nggak muncul. Tapi ketika saya searching guru teknik audio video, yang dimintanya loh, ini guru teknik audio video, ya apapun itu, saya istilahnya punya pandangan sendiri, linier. Karena apa? Ya jadi ketika pengumuman, ternyata yang daftarnya nggak terlalu banyak. Iya, betul. Jadi yang numpuk di sana yang kosong, alhamdulillah. Makanya ini tips juga, jangan terpaku dengan kualifikasi kita. Oke. Sekiranya ya ini yang dimintanya guru bahasa Inggris ya. Misalkan provinsi ini atau enggak, ini kualifikasinya mintanya misalkan bahasa Inggris yang murni, bukan yang pendidikan. Bisa jadi loh seperti itu. Dimintanya guru bahasa Inggris, tapi kualifikasinya bukan pendidikan bahasa Inggris. Misalkan bahasa Inggris saja. Kan kalau kita searching pendidikan bahasa Inggris itu nggak akan muncul. Karena kita searching juga misalkan guru ahli pertama bahasa Inggris. Bisa. Yang penting masih masuk linear kita lah ya. Jangan. Kita punya pandangan tersendiri lah. Saya juga istilahnya ya nekat Bismillah juga. Bismillah juga karena ya saingan juga banyak. Makanya alhamdulillah tidak ada saingan rekan kampus kuliah di situ ya itu. Tidak ada karena yang dimintanya itu beda jurusan makanya yang numpuk cuma jadi karena menganggap ini masih linear loncat betul, aja betul. Ya, mungkin loncat kamar aja lah. dari provinsi
ini mungkin kalau dimintanya ini kurang atau gimana ya, entahlah ya, karena mereka juga punya asumsi masing-masing, punya pertimbangan punya sendiri lah. pertimbangan gitu, punya pertimbangan tersendiri. Itu makanya kita search milih informasi itu sebetulnya langkah awal yang fatal. Ya. Fatalnya tuh itu apa ya, istilahnya kita itu ya dengan saingan kan. Berarti kita harus Berkaitan, jeli ya, harus jeli pilih itu ya, tidak sembarangan asal pilih ternyata penuh di situ. Walaupun memang kalau miliknya tetap jadi, tapi kan kompetitornya ya, akan seenggaknya kita enggak yang penting miliknya iya, enggak trik itu lah, juga kan, gitu. punya trik juga kan. Betul, ada triknya juga dari trik administrasi seperti apa. Nah, entah ya nanti CPNS 2021 sistemnya apakah seperti CPNS 2018 ya, ataupun 2019 kan berbeda. Oh, apa perbedaan 2000? Oh, berarti Pak Ada ini sebetulnya lulus dari seleksi CPNS 2019 ya? Ya, 2019. Karena 2020 itu nggak ada pembukaan. Oke. Bedanya apa tuh 2018 dengan 2019? Bedanya secara umum untuk dari formasi itu kalau yang 2018 kita bisa mengetahui pendaftar di formasi tersebut. Misalkan dibutuhkan 1 orang. Yang daftar misalkan ada 30 lah. Kalau Kita ada bisa tahu. 50 kita bisa tahu sebelum diakhiri. Ini ada yang udah daftar berapa orang nih? Yang sudah masuk mendaftar udah berapa masuk orang? Mendaftar, udah fix daftar di situ berapa kita orang nih? Tahu. Kita tahu. Saat 2018. 2019? Ketika 2019 kita tahunya ketika pendaftaran udah diakhiri. Oh, sebaliknya ya. Iya. Kalau 2018 diakhiri ditutup. Ya. Kalau 2019 begitu diakhiri ketahuan. Ternyata kita banyak, sedikit lah gitu. Iya, saingan kita banyak ya. Ini kosong padahal kenapa nggak kesini? Pendaftaran sudah ditutup. Kita mau gimana lagi? Berarti di 2019 ini ada kemungkinan peluang beberapa formasi kosong. Betul, banyak malahan. Jadi begitu saya tutup itu kalau kelihatan, ini kosong. Iya. Oke. Tapi ya itu sistem dari pemerintah lah ya. Dari pemerintah. Artinya kebijakan mereka mungkin ya tentu dengan punya tujuan matang. Oke. Oh, berarti itu triknya ya. Jadi tidak hanya melihat latar belakang pendidikan yang harus sesuai, tapi juga yang penting masih linear, kita bisa pindah-pindah kamar. Gitu. Berdasarkan pengalaman saya gitu, walaupun kualifikasinya berbeda, tapi ya alhamdulillah sampai dengan saat ini gitu. Alhamdulillah. Oke, itu trik pertama nih yang sangat luar biasa yang bisa kita gunakan khususnya yang mau mendaftar di luar sana. Ya, kemudian selanjutnya setelah kita memilih formasi tersebut, langkah selanjutnya pas kita mau daftar itu apa? Kita kalau nggak salah ngisi biodata. Secara online? Ya, secara online semuanya secara online sekarang ya. Secara online ada kan katanya CAT ya, computer assisted test. Istilahnya apa ya? Akuntabel ya. Percayalah istilahnya gitu kan, transparan. Tidak banyak mampirnya lah ya. Iya. Berkas itu banyak mampirnya. Banyak sepentingan orang. Oh ini gini. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini ya saya mengeluarkan uang ya untuk makan kopi, transportasi dan lain sebagainya gitu. Gak usah mikir-mikir jadi ini harus gini. Sekarang pemerintah sudah transparan. Nah itu harus dicatat tuh yang di luar sana masih curiga ini itu pesimis ya kan. Betul, buang jauh-jauh. Masa itu buang jauh-jauh. Kita fokus, kita istilahnya mau mengabdi ke negara, mau jadi ASN. Yang penting niat kitanya lah ya, perbaiki niatnya ya, perbaiki kualitas diri ya kan. Insya Allah ada jalan lah, karena zaman sekarang kan semakin kesini ya secara tidak langsung kita semakin mengetahui bahwa persaingan itu semakin real berdasarkan kualifikasi kan. Semakin kesini semakin transparansinya apalagi zaman teknologi ya. Oke, berarti setelah selesai kita memilih, kita mungkin bisa mengupload berkas ya, mengupload persyaratan ya. Misalkan apa saja yang diperlukan itu diupload? Kalau untuk tenaga guru itu ada ijazah, ada pas foto background merah, transkrip nilai, lalu KTP ya. KTP sama yang tadi kan kita udah milih formasi, udah akhiri pendaftaran, keluar tuh form yang harus dicetak. Ya, yang harus dicetak nanti kita istilahnya swap foto di situ. Dengan form tadi ya, dipegang formnya, dipegang juga KTP kita. Foto nanti diuploadkan di sistem tersebut. Ya, diminta oleh sistem nanti ada seperti itu ya. Diminta oleh sistem. Seperti itu.
Ijazah itu ijazah terakhir atau dari SMP, SMA, SMK gimana? Ijazah terakhir. Kalau untuk ijazah dari SMP, SMA SMA gitu nggak usah. itu nanti ketika sudah lulus. Oh nanti perlu Nanti juga dikumpulkan. perlu ketika sudah lulus itu diminta riwayat kita. Oke, nanti. Jadi jangan macam-macam ya, jangan. Ya intinya hanya yang terakhir aja. Iya. Nanti akan diminta juga yang lainnya. Jadi dilengkapi lah ya, sebaiknya dilengkapi. Selesai nih kita pemberkasan nih. Katakanlah sudah selesai, sudah diupload semua nih pada ya. Itu begitu di pemberkasan di situ diumumkan lulus, baru kita mengikuti tahap selanjutnya atau kita langsung mengikuti tahap selanjutnya? Yang pasti diumumkan lulus dulu. Diumumkan lulus dulu dari Ya, tahap itu. dari tahap seleksi administrasi Oke. tersebut. Malahan banyak ya, kalau saya lihat itu Tidak lulus di situ. banyak yang tidak Yang lulus di situ. Itu Karena ya sebetulnya ketika tidak lulus nanti kalau nggak salah ada balasan katanya. Ada balasan kita nggak lulusnya itu kenapa? itu. Ya. Berarti kalau Pak Anda kan nggak tahu ya. Ya Karena saya lulus nggak juga. tahu, hanya tahu teman-teman di sekitar, oh nggak lulus kenapa? Ini kenapa gitu? Ya diantaranya kalau pengalaman saya sering-sering dengan rekan-rekan semuanya, surat lamaran misalkan ditujukan kita instansinya provinsi ya, provinsi ditujukan kan ke gubernur. Misalkan tintanya harus warna hitam, ada yang nulis warna biru, ya, itu sebetulnya juga fatal sebetulnya. karena kan sekarang mungkin sistem ya pakai sistem ya. Ya entah Atau entah hanya- gimana, pokoknya fatal aja karena tinta itu. Oke. Karena mungkin ya dari istilahnya apa ya, dari Ya, pengumuman kedisiplinan aja, juga kan. ya dari pengumuman saja udah di ini kan mungkin harus tinta hitam harus ini, makanya Iya. kita meminimalisir aja. Oke. Terus Pokoknya hal-hal sepele aja. Hal-hal gitu sepele ya. ya, makanya kita nunggunya 1 tahun loh, kita Ya. nggak lulus pemberkasan. Hanya karena tinta. Ya, Hanya karena lulus. pulpen. Betul, seleksi administrasi itu. Oke. Istilahnya kita di tahap awal itu ya mungkin nggak ada toleransi sama sekali, hanya dikasih tahu. Tapi kalau insya Allah kalau untuk tahap pemberkasan ada kesalahan apapun kita dikasih tahu Oh, gitu. Nah, seleksi administrasi itu yang pertama ya, ada Oke. tinta ya. Terus yang kedua misalkan ketukar nih ijazah sama transkrip, ketukar ngupload. Oh iya, harusnya Ya. upload transkrip Ya. atau ijazah. Itu misalkan Oke. nggak jelas juga dan lain sebagainya, makanya diminimalisir aja. Oke. Sekalinya kita udah upload dicek. Harus teliti ya. Nah, betul harus Sesuaikan teliti. dengan instruksi. Nah, gitu betul. Ya. Jangan kita ini mau pemberkasan biarin lah. Oh, Ya kita nggak akan lulus kalau istilahnya itu pintu administrasi gerbangnya, kan? ya, Gerbangnya. administrasinya. Ya istilahnya kita gini mau lulus, saya ingin lulus di SMK Angkasa 1 Kalijati, tapi nggak daftar jadi siswanya kan nggak mungkin nggak juga. bisa, ya. Oke, Gitu. oke. Berarti itu harus betul-betul diperhatikan. Hal yang mungkin kelihatannya sepele kan, Betul. harus sesuai dengan instruksi ya. Berakibat fatal. Karena akibatnya sangat fatal. Oke, selanjutnya apa lagi nih Pak? Selanjutnya setelah administrasi udah lolos, kita langsung tes pertama ya, Oke, itu seleksi kompetensi dasar oke. atau SKD ya. SKD seleksi Oke. kompetensi dasar itu dibagi 3 bagian. Dalam Soalnya SKD itu. ya total soalnya itu 100. 100 Total soal 100 Oke, dari total ya, kecil dari 3 total, bagian itu ya. betul. dari 3 Total bagian. soalnya itu 100. Waktunya harus selesai 90 menit. 90 menit. Jadi enggak dibagi-bagi, misalkan ini sekian, misalkan TIU sekian, TWK sekian, TKP sekian. Dan 3 bagian itu apa saja itu? 3 bagian itu yang pertama ada TIU, tes TIU. intelijensi umum. Oke. Ya psikotes secara umumnya Seperti lah, psikotes lah gitu, Ya. intelijensi lah. intelijensi. Lalu yang keduanya ada TWK, TWK apa? tes wawasan kebangsaan. Oke, wawasan Kebangsaan. Nah, ini sudah Mungkin kalau yang guru-guru PKN ya mungkin ada Enak, kelebihan ya. ya itu satu itu. Betul, yang intelijensi umum ya mungkin guru-guru matematika ini Ya, punya basic di gitu. sini, punya Tapi dasar. ya itu mungkin Ya. nggak bisa. Karena kan matematikanya juga bukan matematika tinggi lah ya. Betul. Ya mungkin kalau intelijensi umumnya guru matematika ya mungkin beda dengan kita, entah ya, Ya. saya juga nggak tahu. Betul, kalau untuk formasi matematika Nah, mungkin. betul. Ini udah apa ya istilahnya langganannya dia. Jadi ini mah adalah sebenarnya. Nah, gitu. Oke, tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, satu lagi. Tes karakteristik kepribadian. Oh, tes TKP, karakteristik kepribadian. Oke. Itu memiliki passing grade-nya masing-masing. Oh, jadi passing grade-nya itu Ya. bukan akumulatif, Bukan akumulasi skor sekian, Oh, bukan ya. Oke, jadi tiap Kita- tiap 3 Iya, itu ya gitu. masing-masing. Makanya kita
ya harus istilahnya nanti ketika tes nanti ya harus tahu strateginya. Oh, ini udah cukup loh, kita udah istilahnya udah bisa dikira-kira lah, udah yakin lah ini udah saya yakin. sekian. Masih banyak soalnya, udah tinggalin dulu lah. Bisa jadi gitu kita. Kadang banyak orang yang wah pertamanya Tio nih, habok dulu Tio sampai terakhir, percuma Tio benar semua juga, TWK-nya tidak masuk passing grade, TKP-nya tidak masuk passing grade. Ini harus dinotit ya, ini harus dicatat baik-baik. Emang di situ kelihatan ada ini Tio, ini TWK, ini ya, atau secara soal saja gitu. Biasanya kita bisa mengira-ngira ya, misalkan oh ini soal Tio, cuman yang pasti nggak dicampur benar-benar di mix, tapi di bagian misalkan perbagian pertama. Ini ada juga yang matematika semua ya, strateginya gini. Wah, ini yang paling passing grade-nya paling besar TKP nih. Ya saya ngerjainnya dari belakang lah. Boleh, boleh, itu terserah. Kalau passing grade-nya kita diberitahu passing grade-nya itu kalau misalnya 2019 CPNS 2019 itu TWK-nya 65. Oke. 65 ditambah. Jadi kita coba kalkulasikan secara skor minimal skor segitu ya untuk lolos passing grade 65 ditambah TIU-nya itu 75 kalau nggak salah. 65 sama 75 berarti berapa? Berarti 140. Ditambah TKP-nya itu 60 enggak, ratusan. TKP itu tinggi karena TKP itu sistem penilaiannya beda dengan TIU dengan TKP dengan TWK. Beda. Kalau TIU dengan TWK itu jika kita menjawab benar poin 5. Kalau salah? Kalau salah 0. Tapi kalau TKP itu tidak ada poin 0. Jadi harus menjawab apa ya? Jawaban terbaik lah. Ya, jawaban terbaik. Semua ya. Jawaban betul, pilih yang terbaik. Ya, pilih yang terbaik di antara yang baik-baik gitu. Karena itu menandakan kepribadian kita level mana lah. Poinnya betul, itu yang sangat itu. Makanya dari pemerintah mungkin evaluasi dari 2018 ke 2019 karena 2018 banyak yang gak lulus, passing grade-nya terlalu tinggi, TKP-nya. Jadi di 2019 hanya passing grade TKP yang ada sedikit penurunan ya. Pokoknya minimal skor berarti tadi 140. Ya mungkin sekitar 200 minimal itu 200 berapa ya? 280 itu. Berarti sekitar 140-an ya. Ya sekitar segitulah. Pokoknya saya lupa lagi. Berarti ini perlu diperhatikan bagi yang mau mengikuti tes. Kalau merasa TIU-nya sudah lolos passing grade, yang bisa dikatakan yang mudah-mudah dulu aja lah. Karena jangan sampai wasting time, kehabisan waktu kan. Jangan sampai kita terlena. Akhirnya kita fokus nomor ini pusing mikir. Ternyata kehabisan waktu. Padahal yang dibutuhkan bisa dikatakan kalau 65 bisa dikatakan hanya 13 soal. 13 dari misalkan 30. Kan? Berarti kita cukup menjawab kurang lebih 3/4-nya yang paling mudah lah ya. Itu sudah aman. Gitu. Sisanya bisa kita makanya kebanyakan saya skor besar nih tinggi, tapi salah satu itu kan tidak bisa melalui itunya ya. Betul. Karena passing grade-nya ini dicatat baik-baik, bukan akumulatif. 3 kategori tersebut. Betul. Tapi per kategori ya. Per kategori mempunyai passing grade-nya masing-masing. Betul. Jadi saat mengerjakan pilih yang terbaik atau yang paling mudah lah. Kemudian kita pertimbangkan kita sudah cukup deh sekian nomor nih yang kita yakin. Makanya gitu. Kita pindah lagi ke yang lain. Seenggaknya misalkan ya kita yakinkan aja misalkan dari TWK harus 65 berarti harus betul 13 dari misalkan 30. Ya kita yakinkan 15 soal betul semua gitu. Setelah itu 15 soalnya gimana nanti? Kita bisa loncat ke yang bagian. Itu juga salah satu evaluasi dari CPNS 2018 ke 19. Pengalaman 2018 terlena skor TWK TIU besar. TKP-nya ini ya karena bisa dikatakan mungkin kehabisan waktu ya, nggak bisa membaca dengan jernih, akhirnya ini harus dicatat baik-baik. Ini luar biasa, bocoran yang luar biasa. Selanjutnya nih, Pak Anda, kita sudah tahu lah, ini artinya sudah tahu gambarannya bahwa ternyata dari passing grade ini bukan passing grade akumulatif, tapi passing grade tiap kategori dari yang diujikan. Ada TIU, TWK, dan TKP, ya kan? Kemudian kita juga harus tahu passing grade yang dibutuhkan untuk tiap kategori itu, supaya setelah kita menjawab nilai-nilai termudah menurut versi kita dan kita yakini benar, kita bisa loncat ke kategori yang lainnya.
supaya tidak kehabisan waktu, gitu kan, dan supaya kita yang susah-susah mah ya kasarnya gitu kan. Iya. Teknik Nah, kita betul. jalanin. Kita juga Karena tidak ada poin Nah, minus kan betul. sebenarnya. Apa ya, terasa oleh saya strategi sebetulnya nggak apa ya, belajar habak-habakan Nah. itu sebetulnya strategi juga itu sangat Ya. sangat berpengaruh Betul. kepada kita. Makanya misalkan dari 90 menit ya sisihkan 5 menit terakhir untuk kita nembak-nembak itu takutnya. Yang paling bisa itu. Betul gitu. Apalagi di TKP ya. Ya, Itu punya poin kan. makanya ya diusahakan untuk TKP itu karena passing grade-nya tinggi juga. Ya istilahnya kalau TWK TIU ya harus bener-bener istilahnya nggak bisa ngawang-ngawang lah ya. Prinsipnya kalau TKP kan ya kepribadian kita sebenarnya bisa inilah, bisa ngeraba-raba kita. Makanya kebanyakan yang lolos SKD itu ya dia lebih semuanya fokus, tapi lebih ada fokus ke TKP-nya juga, kepribadian, karena dia persentasenya tinggi. Oke. Mungkin karena kenapa dia tinggi ya karena tidak ada poin nol tersebut gitu. Karena tidak ada poin nol. Karena kan kita tidak bisa menyalahkan. Contoh misalnya ketika kita dalam keadaan situasi permasalahan A, kita ngambil langkah B, langkah C, kan semuanya bisa dikatakan benar sesuai dengan persepsinya masing-masing kan. Gitu. Cuman kan ada dikatakan versi terbaiknya. Mungkin itu di TKP seperti itu ya. Betul. Oke. Ini luar biasa. Kunci yang kedua ya, bocoran kedua atau katakanlah tips and trick yang kedua itu adalah bagaimana kita menyiasati pada saat SKD ya, seleksi kompetensi dasar. Setelah itu kita katakanlah ada pengumuman lagi, betul. Lulus atau tidak lulusnya. Ya. Lulus lanjut, tidak lulus balik kanan. Nah, harus kita garis bawahi juga. Oke, nah ini. Kalau kita lolos passing grade, belum tentu kita bisa ikut SKB juga. Oke. Jadi nggak semua yang lolos passing grade itu bisa ikut SKB. Karena apa? Yang pertama, balik lagi kita ke formasi. Formasi yang dibutuhkan itu berapa? Rata-rata yang dibutuhkan itu satu orang. Nah, yang berhak mengikuti ke SKB itu 3 kali formasi. Misalkan dibutuhkan 1, berarti hanya ranking 1 sampai 3 aja. Yang masuk passing grade dimasukin semua. Kalau ada 10, berarti misalkan yang lolos passing grade 10, yang di bawah 3 orang. Jadi di samping passing grade juga ya kita skor harus tinggi juga. Harus jadi yang terbaik lah kalau misalnya. Oke. Harus tinggi juga gitu. Ya mudah-mudahan kompetitornya tidak terlalu banyak. Tapi bukan berarti harap ke situ ya. Itu yang penting kita persiapkan diri, ya kan, persiapkan diri, belajar. Nanti kita akan tanya nih apa saja sih yang harus kita pelajari. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu. Setelah passing grade kita katakan lulus dan kita bisa dikatakan masuk dalam nominasi sesuai formasi, kita akan mengikuti apa? SKB. SKB apa itu SKB, Pak? SKB itu adalah seleksi kompetensi bidang. Maksudnya. Jadi khusus bidang kita. Yang kita ambil. Ya. Misalkan bahasa Inggris ya berarti bahasa Inggris semuanya. Soal-soal bahasa Inggris. Soal-soal tersebut hanya tidak ada passing grade kalau untuk SKB itu sendiri. Nah, untuk guru ataupun rata-rata secara umum itu ketika integrasi hasil kan nanti tes pertama sama tes kedua ataupun SKD dan SKB kan digabung. Betul. Ya, dia yang lolos CPNS-nya kan. Nah, harus kita ketahui presentasinya ini berbeda, enggak 50-50, enggak 50-50. Antara nilai SKD dengan SKB. Ya. Untuk SKD itu 40%. SKD hanya 40%. Yang besar itu SKB. Di bidangnya itu sendiri yang 60%. Berarti kita harus betul-betul profesional. Nah, jadi kebanyakan ya SKD-nya dia ranking 3 tapi tiba-tiba ketika kelulusan dia ranking 1 ya mungkin entah yang SKD ranking 1 itu terlena, saya udah ranking 1 nih udah. Harus kita betul-betul perjuangannya itu. Berarti kalau di SKB itu sesuai dengan bidang yang kita pilih. Ya. Kalau kita memilihnya misalnya PKN ya itu soal-soal PKN semua gitu. Betul. Mungkin membedakan juga antara SMP dan SMA ya. Ya mungkin. Membedakan ya. Saya juga tidak membandingkan soal saya gini soal rekan saya juga tidak membandingkan fokus. Karena kan bisa dikategorikan itu tes profesionalitas kita di bidang tersebut. Di bidang tersebut. Mungkin ada tips and tricks di bidang itu atau kita hanya mempelajari materi yang kita minati saja atau kita ikut formasi itu? Ya kita mayoritasnya kita mempelajari
bidang kita. bidang kita ya. Tapi ada kemungkinan juga ya, entah benar entah salah, ada kemungkinan juga saya jurusan ini kok di soal gini gitu. Nggak kaget lah ya. Iya, tapi itu entah isu entah gimana ya. Tapi waktu Pak Adam melaksanakan ada nggak? Tapi ya kalau saya balik lagi ke sendiri, emang mayoritas itu apa ya? Saya kan tahu basicnya ke elektronika, tapi soal-soal elektronika itu sedikit, malah ke seperti penerangan lampu stadion, bola berapa. Ya mungkin lebih banyak ke kayak jadi fotografer ya, jadi fotografer ya. Ya misalkan untuk mengatur ini, kalau nggak kita mau syuting, ada ingat soal yang SKB saya ketika mau syuting pengambilan teknik-teknik pengambilan gambar ya mungkin di jurusan kami juga ada itu, tapi kan lebih ke basicnya elektronika. Tapi elektronik ya mungkin karena kualifikasinya, makanya yang harus pandangan saya soal SKB itu sesuai dengan kualifikasi kita. Yang pasti mungkin pandangan saya seperti itu. Ya karena apa? Oh ya mungkin yang dimaksud kenapa dimintanya satu, kalau saya kan ya pengalaman juga di sekolah. Oh ternyata emang rumputnya itu di elektronika, karena kita itu kan untuk jadi guru di jurusan teknik audio video, dia kompetensi keahliannya kan elektronika. Ya kompetensi keahliannya, lalu bidangnya kan teknologi dan rekayasa ya. Ini soalnya berapa Pak di SKB itu? Kalau nggak salah soalnya sama 100. Soalnya 100. Waktunya juga sama 90 menit. 90 menit. Sama, cuman bidang semua, nggak ada passing grade. Oh berarti kalau gitu menentukannya dari jumlah itu tadi. Iya, ya? jumlah lulusannya dari SKD dan SKB ya. Itu dijumlahkan mungkin dari kan tadi 3 kali lipat dari formasi yang dibutuhkan. Otomatis kan saingan kita 3, kalau dibutuhkan satu. Kalau 2 berarti 6. Berarti dari tiga orang ini katakanlah dijumlahkan dari 2 nilai SKD dan SKB. Ya, sesuai dengan persentasenya. 40 tadi. Kan. Itu berarti yang terbaik ya. Sudah gitu. Sudah. Oke. Nah, guys. Jadi luar biasa sekali, banyak ilmu yang kita bisa ambil di sini. Kalau sudah lolos mah nanti juga akan dipandu lah mungkin ya. Atau ada nggak atau ketika sudah diumumkan lolos langsung nggak mengikuti ini lalu gagal dan sebagainya? Sebetulnya jangan terlena juga. Ketika pemberkasan bisa menggagalkan juga. Oh begitu sudah dikatakan lolos SKB itu udah masuk pemberkasan ya. Nanti kan kita dikasih waktu untuk pemberkasan ya, upload dari kita. Pemberkasannya 2. Ya kita ke BKN ke pusat. Langsung kita ke sana. Kita juga ke BKD atau enggak ke provinsi. Kalau formasinya ke provinsi. Kalau mungkin misalkan Pak J atau Kak J daftar ke formasi ataupun instansi kabupaten, SMP kan SD SMP ya, kabupaten, berarti ngirimnya ke BKN sama ke BKD kabupaten daerah. Tapi itu maka nanti dikatakanlah dipandu, ada waktunya, ada waktunya. Cuman kalau saya yang pandangan pribadi, rata-rata yang tidak lolos tahap pemberkasan itu sebetulnya dari gerbang awal. Ketika pendaftaran itu ya. Betul, pendaftaran administrasi itu. Saya juga harusnya ketika seleksi administrasi lolos ke sananya itu kan tahap awal. Tapi ketika pemberkasan kita bisa lihat lagi. Misalkan ini tuh formasi lulusan terbaik. Formasi lulusan terbaik. Ternyata ketika pendaftaran kita itu tidak termasuk lulusan terbaik, padahal yang diminta lulusan terbaik. Karena mungkin dari pendaftaran awal tidak ada screening bahwa Imlon itu akreditasinya ini A, terus universitasnya A. Itu saat pemberkasan bisa di kalau untuk itu kayaknya nggak bisa digimana-gimanain ya. Kayaknya itu langsung, kalau nggak ya tidak memenuhi syarat yang mungkin digantikan barengan. Makanya pemberkasan agak lama berbarengan dengan yang mengundurkan diri. Ada juga kita di sini, jangan lupa ya, mungkin sedikit orang ya udah lolos terus kita mengundurkan diri. Ada juga lolos, ya. Ada juga yang mungkin karena tempat jauh mungkin. Tadinya hanya iseng-iseng mungkin yang pasti kita harus mengisi surat pengunduran diri, karena kalau enggak katanya kita bisa di blacklist. Entah permanen, entah beberapa tahun nggak bisa mendaftar lagi. Karena kan
masyarakat itu merugikan Ya, kan, merugikan ke mereka juga. ya, sudah dikatakan ada sudah Ya, ready, betul. tapi begitu adili kan otomatis ada kosong lagi di Ya, sana. gitu. Kosong. Oke, berarti kita juga setelah lulus harus betul-betul memperhatikan dalam pemberkasan lah ya. Iya, pokoknya sampai akhir harus Sampai benar-benar akhir, diperhatikan sampai aja. dapat ini. Ya intinya kalau sudah lulus sih kita bisa dikatakan Iya, sudah dapat lulus ya tinggal mantengin ya. betul. Karena kita sudah merasa apa ya, sudah tenang lah artinya kan. Sudah tenang, udah ikuti itu aja kan step-stepnya, apa yang diperlukan, apa yang ini terus aja. Nah, jangan ini juga, jangan apa ya, jangan khawatir juga ketika pemberkasan ada toleransinya. Kayak contoh, kemarin aja saya, jadi nanti ada notif, oke. ada notif dari BKN, apa ya namanya itu, WA ke saya, sistem by sistem, namanya Doku Digital. Nanti dengan nomor peserta anu atas nama anu mohon diperbaiki ininya, ada kesalahannya, jadi dikasih toleransi tapi hanya satu kali. Misalkan kita minta-minta, misalkan ketukar nih, ini ketukar ininya atau ada yang kurang, ada yang gimana, dikasih toleransi sama mereka. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, kalau nggak ada notifikasi ya berarti udah aman kita. Jadi yang dinotifikasi itu yang ada kekurangan-kekurangan. Ya, artinya masih bisa kita perbaiki, masih ada toleransi. Kalau ya menurut saya sih yang penting, ya mungkin saya salah ya, tapi bisa dikategorikan yang penting itu administrasi, SKD dan SKB. Ya? Oke. Kalau yang setelah itu ada toleransinya karena sudah bukan seleksi kesebutnya ya. Oke, bukan seleksi kesebutnya. Dan ketika kelulusan kita juga ada namanya masa sanggah. Nah, apa itu masa sanggah? Masa sanggah itu seperti apa ya? Seperti masa protes kita yang misalkan tadi 3 kandidat, yang lolos 1. 2 orang ini dia bisa melakukan sanggahan, misalnya ngadu misalkan kita ada kejanggalan, soalnya kenapa, kita ini sistemnya itu udah transparan. Ketika saya tes streaming di YouTube, bisa tahu nilainya. Skor kita, dan itu setelah saya selesai tes, mau sekarang dibuka juga masih tetap ada tracknya itu ya. Dari poin 0 sampai dengan skor terakhir, kita ada kelihatan, misalkan ada kejanggalan, ini kok di YouTube hasilnya segini. Kayak quizzes lagi lah gitu mungkin. Nah, bisa kelihatan. Makanya saya juga ketika saya tes, semua keluarga saya saya minta untuk streaming YouTube. Ini kan untuk bukti dan lain sebagainya lah. Takutnya ada kejanggalan, kok ketika hasilnya ini segini, tapi ketika pengumuman segini. Kita istilahnya bisa bisa itu ya, ada ya. Menunjukkan sanggahan. Oke, ini disebut masa sanggah ya. Seandainya berarti sudah sangat terbuka ya, transparan. Iya, betul, sudah sangat terbuka. Jadi formasi kita ada sekian, yang penting kita lulus dan kita bisa menyaksikan kita lulus tidaknya. Ya, artinya kan secara live ya bisa disaksikan. Oke, terima kasih banyak nih Pak Ahda. Tidak terasa banyak sekali kiat-kiat, tips-tips dan trik-trik. Mungkin sebelum melakukan itu, menurut atau saya minta apa ya, bisa dikatakan wejangan nih bagi yang mau daftar atau apa ya, saran lah, apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita mau mendaftar? Apakah kan sekarang banyak tuh buku lolos CPNS misalkan banyak, apakah kita juga harus membaca buku-buku seperti itu? Atau mungkin juga menurut Pak Ahda, yang harus disiapkan yang penting profesionalitas kita saja. Kalau kita guru ini ya kita semaksimal mungkin dipahamkan di bidang itu dan sebagainya. Nah, kira-kira saran Pak Ahda untuk teman-teman kita, rekan-rekan kita yang di luar sana, khususnya yang mau mendaftar, itu supaya ada gambaran dan supaya bisa mempersiapkan diri untuk CPNS di 2021. Nah, kira-kira apa tuh Pak Ahda? Ya, baik. Kalau untuk saran dan tips atau triksnya ya, untuk yang pemilihan formasi tadi ya, bisa dilakukan istilahnya search by jurusan kita, atau enggak langsung ke tujuannya guru anu gitu, untuk yang formasi. Dan untuk yang seleksi administrasi, penguploadan jangan sampai ketukar lah istilahnya. Itu hal-hal yang mungkin semua orang nggak perlu salah di situ gitu. Nggak harus lah, teliti ya. Iya, harus diteliti lagi. Ya emang betul, banyak beredar buku lolos CPNS, buku ini. Ya yang pasti kita melakukan usaha sebanyak mungkin. Persiapan. Iya, persiapan. Karena untuk SKD ini sendiri, ini sangat berpengaruh. Berpengaruhnya apa?
contoh saya evaluasi ya, berbagi juga ya dari pengalaman saya. Peringkat 1 ataupun ranking 1 SKD saya itu dia menggunakan skor CPNS 2018. Jadi gitu. saya kaget. Yang pertama gini, saya ranking 2, tapi ini ada yang nggak hadir 2 orang. Bahaya juga ini kalau tiba-tiba yang 2 hadir nggak orang nyalip, saya jadi ranking 4. Otomatis saya nggak. Yang dibutuhkan 1 pada saat dibutuhkan 1, otomatis kan 3 kali farmasi. Karena rata-rata guru itu ya 1, rata-rata 1. Cuman saingannya ya kalau nggak salah mungkin bisa di bawah 100 lah. Mungkin ya. Karena tidak semua bidang sama lah ya, karena kan pada kebutuhan kan. Betul ya. Entah kalau guru yang umum gitu. Kalau tenaga teknis di kedinasan gitu ya bisa 200 300 ya. Dibutuhannya juga banyak, misalkan 6. Misalkan 6 berarti 18 lah ya. Iya 18 berarti 18 ranking 1 sampai 8. Mas saya juga kaget. Waduh, ini gimana? Saya dari awal-awal itu di SKD ya, di SKD. Iya di SKD. Ini kemana 2 orang ini? Mas saya dia bolos. Kan enggak mungkin ya istilahnya. Tesnya bolos, apa kesiangan, apa sakit atau gimana? Kata saya pusing di situ. Kelihatan di situ. Iya, udah langsung iya. Cuman status yang 2 orang ini kenapanya saya enggak tahu. Aduh, ini gimana? Tiba-tiba emang itu belum resmi, pengumuman itu belum resmi. Baru istilahnya kalkulasi saya. Kan kalau saya lulus, saya catat tuh pesaing saya, nilai-nilainya, saya ingin screenshot dan lain sebagainya. Untuk apa ya? Persiapan masa sangga kan siapa tahu gimana. Ya bukannya kita seudon ya, tapi kita berbanyak usaha lah, antisipasi lah ya. Antisipasi betul. Makanya saya kaget ini gimana. Dan ternyata 2 orang itu, 1 menggunakan skor tahun 2018, saya kaget lah. Besar skornya. Kok bisa itu? Ya makanya itu, dan ternyata ya saya juga nggak banyak menggali informasi ya, dan ternyata bisa. Jadi yang penting lolos passing grade tes sebelumnya. Terus saya mikir, wah ini 1 lagi nih, bahaya kalau pakai ini lagi. Saya bisa keempat nih makan ini. Ternyata 1 orang lagi nggak hadir. Jadi saya jadi ranking 3 SKD-nya itu. Waduh, ini masalah juga. Berarti Pak Anda bisa dikatakan SKB-nya besar ya? Ya, SKB-nya karena presentasinya besar. Iya, SKB-nya kan presentasinya besar. Langsung istilahnya ke 1 ya. Presentasi SKB dengan SKD kan. Rata-rata sih seperti itu, yang ranking 3 di SKD SKB-nya melonjak ya kan? Ya, tapi kan istilahnya udah hitam lah ini ya. 60 banding 40. Iya, kalau misalnya ini 40%, ini 60% ya lumayan jauh lah ya kan. 10% itu lumayan. Di sini 20% ya beda. Di SKD-nya kita beda selisihnya 5 lah, tapi SKB